Oke teman-teman, kali ini aku mau review Ayla ya teman-teman. Nanti dari sana aku riset juga Aylanya berapa kilometer per liter dalam kota yang suasananya seperti ini teman-teman. Untuk jasnya ini kita lihat, nah ketemunya 7,2 kilometer per liter teman-teman. Jadi untuk Dalcott jujur-jujuran saja ini dapatnya 7,2 kilometer per liter. Ini baru di riset ya, nanti kita coba berapa kilometer per liter di ujung jalan. Lebih seperti ini masih jalannya. Ini cara makainya nggak gas-gasan. Wah itu Aylanya itu cakep sih memang, kalau yang 2021 itu cakep sih. Itu gambarnya agak mahal sih memang. Oke, lanjut lagi. Jadi nanti seperti apa ya performance dari Aylanya. So far kemarin aku nggak over ekspektasi banget sih, karena dulu pakai Brio itu nggak kayak gitu, ternyata Ayla lebih parah. Oke, ketemunya ini sekarang malah turun di 6,3. Ini akan mulai naik nih, kalau mulai senggang gini biasanya mulai naik. Nanti seperti apa kalau sudah pakai Ayla, apakah dia bisa irit dalam kotanya kalau di reset, nanti kita compare ya. Meskipun on display 6,8, kalau rute kombinasi sih masih dapat 15-an ya so far kalau buat keliling-keliling, karena nggak tiap hari muter-muter sini sih. Kalau tiap hari muter-muter sini ya sesuai display itu mungkin ya, paling mentok-mentoknya di 9 km per liter. Jadi buat teman-teman jasnya yang boros ya nggak usah heran, karena kalau Dalcott memang jas ini boros. Nggak cuman jas ini ya, Brio pun 11 km per liter dulu aku pernah pakai itu di dalam Surabaya, itu sekitar 11 km per liter ya. Jadi Brio manual padahal itu, apalagi Brio Matic ya, pastinya jauh lebih boros lagi. Nah ini dapatnya 8. Ini akan terus naik sih kalau semakin senggang. Oke teman-teman, ini sekarang di Ayla ya. Ini kameraku kenapa ya? Ini so far 11,4 km per liter teman-teman. Kalau jasnya tadi finalnya di 9, sekian kilometer per liter, ini sekarang 10,7. Jadi kalau Dalcott itu memang boros ya, meskipun Ayla sekalipun. Padahal ini kalau luar kota bisa 19 gitu sih. Cuman ini mau ku coba perjalanan sekitar 200 km pp ya. Jadi ku biarin aja nanti ketemunya berapa. Tapi ku set dari sini sampai ke depan itu full macet. Jadi nanti ketemunya berapa biar kombinasi aja. Ini so far masih 11,9 km per liter. Getarannya parah. Ini RPM-nya terlalu rendah nih. Untuk Matic-nya meski RPM bawahnya ini low RPM-nya responsif juga ya. Cuman getarannya ini dia risih banget sih. Kayak mobil mau mati gitu, padahal nggak mati. Awal jas aku reset tadi ketemunya di jas sekitar 8 sampai 9 km per liter. Di Ayla juga sama, 9,1 km per liter teman-teman. So buat kalian yang mengeluhkan jasnya 9 km per liter Dalcott, terus kalian dibully suruh ganti Ayla atau ganti Brio, ya sama-sama 9 km per liter. Jadi kalau Dalcott itu memang ganas sih, nggak akan bisa irit ya teman-teman. Ini Ayla loh yang 1000 cc yang seirit itu aja dikasih Matic langsung borosnya segitu ya. Jadi sekarang kepikiran ya, ternyata jas itu termasuk canggih juga ya, sekencang itu, semewah itu, seberat itu, sebesar itu, tapi dia bisa sama dengan Ayla ya borosnya untuk Dalcott ya ternyata. Kalau untuk luar kotnya belum kuji ya, nanti kita buktikan saja Ayla ini seberapa kalau kita coba ke luar kota, ke Wonosorejo Genteng ya. Jaraknya sekitar 160 kilometeran. Nanti ku compare dengan jas. Biasanya jas butuh 100.000, kalau ini entah butuh berapa. Oke teman-teman, kali ini sudah di kota Rogo Jambi, sudah sekitar 20 km kali ya dari trip pertama tadi. So far karena tadi jalannya cukup senggang ya, bukan kota, jadi ketemunya ini masih di 16,3 km per liter teman-teman. So far masih cukup worth it ya, tapi nggak impresif banget karena ini mobil yang 1000 cc dan larinya agak susah. Jadi belum impresif banget. Cuman nanti dicoba aja dulu.
seperti apa hasilnya. Oke, ketemunya 16,5 km per liter ya, dengan cara bawa yang pelan sih. Kalau Jazz sih bisa segini, soalnya ini 40 itu kayak kenceng banget gitu sih. Rasa kencengnya itu bodinya goyang kesana kemari, tapi nggak nyalip sana sini. Beda sama Jazz ya. Jazz tuh 60-80 masih anteng banget dan nyalip sana sini gitu sih. Ini cenderung ikut mobil lain gitu sih. Wah, ini efek suspensi yang nggak begitu bagus ya, efeknya gini ya ternyata. 60 kesannya udah kenceng banget sih. Wah, jadi pantesan ya Jazz itu nilai jualnya masih bagus ya, karena driving impressionnya memang jauh banget sama Ayla gini. Ini menang mudah doang sih. Gini ya, bingung ini mau modif apa enggak ini. Ngeluh terus dipakai soalnya. Oke, kembali ke efisiensinya 16,5 km per liter teman-teman. Nah ini efeknya di mental ya, nggak bisa nyalip sana sini. Akhirnya jadi orang tua di jalan itu, pelan gitu. Mau nyalip cenderung kagok gitu. Mau ngebut mobilnya kayak mau kebalik. Jadi bingung ini pakainya gimana ya. Tapi mau keluar kota pede. Karena nggak mau mobil muda, tapi kayaknya bakal pakai Jazznya sih, karena ini terlalu berat larinya. Jadi pengen GD3 lagi, GD3 yang masih bagus gitu sih. Ya, itu baru Jazz. Nih kita gas nih, kita mau ke target ke 80 aja mestinya harus raung. Orang sini gitu ya, suka belok kanan sembarang ya. Nah, harus sering ngebel. Meskipun suspensinya empuk, ternyata jauh lebih buruk dari Brio ya, secara ini ya, secara total ya, terutama handling. Bantingannya memang lebih lembut, tapi ternyata secara overall nggak nyaman. Wow, seperti itu ya. Waduh, bisa gitu ya. Ini nggak ada peredamnya ini, terutama kalau hujan itu kerikil di fender belakang itu seperti dilempar batu bodinya. Dan itu nggak terjadi di Brio, ini bisa kayak dilempar batu gitu, kaget sih. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jadi Ayla ya average-nya di 16-17 ya. Kalau 17 kayaknya mustahil ya, soalnya ini jalannya menurun kayak gini. Harusnya kalau di Jazz tuh masih bisa 17 ke atas. Ini menurun aja 16. Ini putar baliknya nanti pasti jauh dari 16 nih, pasti 15-16an nih. Nanti ya lanjut lagi ya, sampai rumah lagi ketemunya berapa. Wah, lihat GD3 jadi keren ya. Ini kilometer per liternya cuman 14,9. Jadi agak ngebut dikit langsung borosnya parah banget itu teman-teman. Dan ini buat nyelip gak bisa, meskipun modenya D2 ya, tapi dia akan stuck di gigi 2. Dia akan cenderung ngejar di posisi gigi 2. Saat kita gas baru dia turun gigi. Dan itu mengurangi responsifnya teman-teman. Beda dengan Jazz ya, kalau di S atau di L itu gantung RPM nya beda. Kalau ini enggak, dia cuman satu prosesor untuk mengatur posisi giginya. Jadi D324 itu cuman menahan posisi gigi agar tidak lebih dari tulisannya itu. Misalkan D2 berarti gigi 1 dan 2. Misalkan D3 berarti gigi 1, 2, 3 gitu aja. Tapi dia tidak menggantung RPM seperti di Honda teman-teman. Jadi respons awalnya itu tetap dia ngelak, karena dia nggak turun, nggak di RPM yang lebih tinggi gitu teman-teman. Wah, parah sih. Vanto drive-nya sangat susah ini mobil. Kenyamanan suspensi, terus joknya, wah parah sih. Kalau dapatnya 14,9 km per liter seperti ini sih, aku lebih worth it GL8 teman-teman. Borosnya sama sih, asli sih, ini borosnya sama dengan Jazz. Pantesan ya Brio Matic yang kemarin aku naikin punya klien itu cuma 14,5 km per liter teman-teman. Kayaknya mobil dengan cc yang di bawah 1500 cc kalau dikasih Matic
itu justru energinya terbuang sia-sia di memutar solenoid maticnya itu kali ya. Kan matic ada ini ya, pompa olinya lagi, dan itu berat, akhirnya boros. Wah, ini sih lebih boros dari Jazz manual loh. Padahal Jazz manual larinya super gila sih. Ini aduh, gak bisa lari loh. Gak nyangka sih separah ini. Oke, nanti lanjut sampai rumah ya, berapa kilometer per liter. Ini padahal 1 orang loh. 2 orang kayak apa coba.